Sablon pastisol cuma satu warna. Gimana sih caranya? Yuk ikuti terus videonya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di AWSM Media. Nah, kali ini kita akan berbagi ilmu sablon tentang pastisol untuk teman-teman yang baru mulai nyablon. Jadi nanti kita akan bahas cara gesutnya. Oke, bagaimana sih cara gesut sablon pastisol? Apakah beda dengan cara gesut rubber? Nah, simak terus videonya, jangan sampai kalian skip. Oke, yuk kita ke video. Oke guys, tema hari ini yaitu kita akan berbagi ilmu cara menyablon pastisol untuk teman-teman pemula. Oke, sebelum kita jelaskan, buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, subscribe yuk, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke. Oh iya, teman-teman juga bisa berbagi video kami, bisa ke WhatsApp ataupun ke YouTube ataupun di download juga nggak masalah, dan jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman. Oke, nah di sini kita menyablon menggunakan tinta pastisol hanya satu warna ya teman-teman. Oke, tadi sudah naik pertama kali. Saya harap tadi teman-teman juga sudah melihat bagaimana cara gesutnya. Nah di sini kita menggunakan teknik dibanjiri kemudian kita gesut. Oke teman-teman, teknik ini itu kenapa kok harus dibanjiri dulu, kok nggak langsung digesut aja sih, kok pakai dibanjiri dulu baru digesut? Nah oke teman-teman, logikanya ketika kita banjiri ya kan, itu otomatis tinta itu yang jatuh ke kain itu sedikit lebih banyak daripada tinta atau gesutan yang tidak kita banjiri. Kalau teman-teman belum percaya dengan apa yang saya omongkan, bisa dicoba. Nanti pasti teman-teman juga akan menemukan caranya supaya bagaimana sih nyablon ini enak. Jadi ini hanya sebagai referensi ya teman-teman. Jadi jangan dijadikan patokan. Teman-teman bisa eksplor sendiri. Jadi nanti kalau menurut saya itu yang namanya gesut itu semua pasti harus punya chemistry sendiri antara si penyablon dengan screen dan alat tempurnya itu. Jadi ketika teman-teman nyablon dan ada beberapa referensi cara gesut, pasti nanti seiring banyaknya latihan ataupun jam terbang, teman-teman pasti akan menemukan feel atau rasa yang pas ketika ngesut. Jadi papan kemudian screen itu ada yang kendor, ada yang kencang banget. Itu cara menyikapinya pun berbeda-beda teman-teman. Kemudian tinta yang encernya segini, kentalnya segini, itu juga nanti beda cara ngerateni, cara jauhnya gitu. Jadi cara apa istilahnya ya, jadi cara gesutnya pun nanti bakal agak berbeda. Jadi untuk cara gesut pun ini hanya sebagai referensi saja. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa mencobanya. Jadi nanti pasti teman-teman akan mendapatkan feel sendiri. Jadi harus punya chemistry sendiri antara si penyablon dengan alat tempurnya. Karena dimana-mana pun tempat sablonan ataupun meskipun alatnya sama, mejanya sama, screennya sama, tapi jika screen itu ada yang kendor, itu juga cara gesutnya pun berbeda. Papannya jika ada yang lemnya kurang, itu pun nanti juga pasti mempengaruhi cara gesut atau cara menyikapi ketika nyablon. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, untuk kali ini sudah naik ketiga kali teman-teman. Maaf, saya harap tadi teman-teman juga sudah memperhatikan bagaimana cara menggusutnya. Untuk teman-teman yang baru latihan sablon, cara ini menurut saya sangat efektif dan kami selalu menerapkan cara ini. Jadi kita laburi dulu, kemudian kita gesut, seret, gesut lagi, seret, kemudian yang gesutan ketiga gesutan clearing, jadi pembersihan, seluruhnya harus bersih dan semuanya dipastikan jatuh ke kain. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menginginkan sabun itu lebih cepat tebal, ketika setelah dilabur teman-teman bisa menggesutnya mengambang, tidak ditekan, itu nanti bisa lebih tebal. Tapi resikonya harus hati-hati, itu ada resikonya bisa cepat blobor, atau jika tinta yang kita bawa terlalu banyak nanti bakal bisa blobor atau luber. Nah, oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang baru belajar sablon. Sampai jumpa di video berikutnya.